Sebuah buku setebal 1.208 halaman yang memuat menu masakan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tentu buku tersebut adalah buku penting. Buku itulah yang akan kita bahas di ulasan kali ini. Buku apa? Ini dia, Mustika Rasa Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno. Buku ini memuat sekitar 1.600 menu masakan Indonesia yang dikumpulkan dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai dengan Papua. Nah, penyusunan buku ini dibagi atas dua bagian. Jadi, selain menu-menu makanan, bagian pertama itu diawali dengan uraian-uraian yang bertalian dengan pemasakan makanan. Jadi, isinya itu berkaitan dengan misalnya tentang bahan makanan. Kemudian ada juga itu berkaitan dengan kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan. Kemudian bagaimana seni memasak. Juga di sini di bagian pertama ini disusun juga tentang bagaimana mengatur menu makanan harian. Jadi supaya makanan di dalam rumah tangga itu bisa seimbang antara gizinya dan kemudian bagaimana kebutuhan gizi antara orang dewasa dan anak-anak, dari berat badan semuanya dikasih sebuah gambaran di dalam bagian ini. Kemudian di bagian ini juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana table manner, kemudian upaya untuk mencegah kebakaran di dalam dapur. Itu di bagian yang pertama. Barulah di bagian kedua itu masuk ke dalam seperti kamus ya, seperti ensiklopedia masakan Nusantara, ensiklopedia masakan Indonesia. Jadi disusun berdasarkan abjad dari A sampai dengan Z, tetapi itu dibagi pula atas beberapa pengelompokan. Pengelompokannya itu dibagi-bagi atas yang pertama itu makanan utama, lalu kemudian pengelompokan berikutnya itu lauk pauk basah, kemudian ada lauk pauk gorengan dan bakar, kemudian kategori selanjutnya itu aneka jenis sambal, kemudian kategori selanjutnya itu jajanan, dan kategori selanjutnya adalah minuman. Karena jumlah menu makanan yang ada dalam buku ini cukup banyak, ada 1.600 menu dan setebal ini. Jadi untuk memudahkan pembaca mencari menu makanan, misalnya ingin mencari menu makanan tertentu, nah pembaca itu dipermudah dengan adanya indeks di bagian belakang buku. Jadi indeksnya ini juga terbagi atas dua kategori. Yang pertama itu menurut jenis makanan itu seperti yang aku paparkan sebelumnya ya, ada makanan utama, lauk pauk basah berkuah, lauk pauk basah tidak berkuah, kemudian ada lauk pauk gorengan, kemudian ada lauk pauk bakar-bakaran, kemudian sambal-sambalan, jajanan dan minuman. Itu untuk kategori indeks yang pertama. Nah, pengkategorian indeks yang kedua yang juga mempermudah pembaca untuk mencari jenis makanan itu berdasarkan golongan bahan makanan. Misalnya untuk padi-padian, ada beras ketan, ada jagung, kemudian ada terigu dan lain-lain. Di kategori selanjutnya itu ada umbi-umbian, ada ubi kayu, gaplek, tepung singkong, ubi jalar dan sebagainya. Kemudian ada kacang-kacangan, kelapa, kemudian ada kategori buah-buahan, sayuran, kemudian ada daging juga dipecah-pecah lagi, ada daging sapi, daging kambing, daging babi, daging ayam, daging bebek, dan sebagainya. Kemudian ada kategori susu, kategori telur, kemudian ada kategori ikan, dan kemudian ada kategori yang lain-lain, misalnya agar-agar dan jamur. Jadi kalau misalnya pembaca ingin mencari satu menu yang misalnya bahan dasarnya itu terbuat dari, katakanlah misalnya daging. Nah, pembaca tinggal mencari pengkategoriannya itu di indeks berdasarkan golongan bahan makanan. Tinggal dicari bagian daging. Ntar ya, aku cari dulu ya. Misalnya untuk kategori daging nih. Ini ada kategori daging. Jadi ada daging sapi atau kerbau, kemudian ada daging ayam. Katakanlah misalnya aku pengen masak
makanan yang bahan dasarnya itu dari daging sapi. Nah, tinggal cari di sini masakan apa aja yang bahan dasarnya itu dari sapi. Misalnya ada asam padeh. Tinggal dicari asam padeh itu ternyata ada di halaman 374. Begitu pula misalnya kalau ingin mencari masakan dari bahan-bahan yang lainnya tinggal dicari di indeks. Itu sangat memudahkan kita mencari menu dari sekian banyak menu tersebut karena menu-menu yang di dalam ini juga nggak semuanya familiar buat kita. Karena kan menu makanannya itu dari seluruh Nusantara, ada dari Aceh, ada dari Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, kemudian ada dari Bali, dari Jawa, dan kemudian juga ada dari Nusa Tenggara sampai ke Papua. Karena keberagamannya itu sebenarnya memberikan juga kepada kita pembaca sebuah wawasan ya, sebuah pengetahuan tentang betapa kayanya kuliner Nusantara. Dan sebenarnya seperti cita-cita pembuatan buku ini ingin membuat membuat pembauran makanan, ingin juga memperkenalkan kekayaan kuliner yang ada di satu daerah di Indonesia ke daerah yang lain. Nah, sebenarnya proses penyusunan buku ini bertujuan dalam rangka strategi pangan nasional yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno pada masa itu punya sebuah inisiatif, punya sebuah pandangan bahwa kita harus merdeka dalam perkara makanan gitu. Kemerdekaan itu juga harus dimulai dari lidah. Oleh karena itu Presiden Soekarno punya inisiatif untuk membuat sebuah buku resep masakan yang mengumpulkan seluruh kuliner Nusantara, dan kemudian dengan adanya buku tersebut kita di seluruh Indonesia bisa merayakan kekayaan kuliner tersebut. Kemudian kita juga tahu bahwa sumber pangan kita nggak hanya tergantung ke satu jenis sumber makanan gitu. Jadi nggak hanya beras, tapi ternyata ada sumber pangan yang lain. Ada sumber pangan dari singkong, ada sumber pangan dari sagu, ada sumber pangan dari umbi-umbian, dan itu bisa digunakan sebagai alternatif pangan sehingga kita tidak bergantung kepada beras dan padi. Salah satu masalah yang kemudian dilihat oleh Presiden Soekarno pada masa itu gitu, bahwa kebutuhan beras terus meningkat dan itu harus disiasati dengan sumber-sumber makanan yang lainnya. Proses penyusunan buku ini dilakukan oleh pemerintah yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Jadi pada saat itu Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Kementerian Pertanian untuk membuat sebuah cookbook. Waktu itu disebut sebagai cookbook ya, yang akan menjadi sebuah dokumentasi tentang kekayaan kuliner kita, dan kemudian ini juga bisa menjadi panduan bagi masyarakat Indonesia. Seperti apa sih mengolah makanan, sumber makanan itu ada dari mana saja. Karena ada sebuah pemikiran dari Presiden Soekarno juga yang menarik ya, bahwa pemikiran revolusioner itu tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang lapar, sehingga masyarakat Indonesia itu nggak boleh lapar gitu. Makanya penting sekali untuk menghadirkan sebuah buku yang memberikan pengetahuan tentang kekayaan sumber pangan tersebut. Proses penyusunan buku ini sebenarnya dimulai sejak tahun 1964. Jadi mulai diperintahkan untuk disusun di tahun 1964. Itu dikerjakan oleh Kementerian Pertanian dan kemudian juga bekerja sama dengan pamong-pamong desa. Jadi ada angket yang disebar ke pamong-pamong desa untuk dikumpulkan dari berbagai sumber ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi ternyata banyak sekali kendala yang dihadapi. Kemudian juga terlalu banyak juga waktu itu terlalu sempit ya. Artinya tidak luas, jumlah makanan yang terkumpul tidak sesuai harapan, sehingga dilakukan pengkajian dan upaya mengumpulkan kembali. Nah, upaya itu ternyata terkendala karena ada peristiwa tahun 1965 sehingga proses penyusunan buku ini berhenti, dan kemudian buku ini terbit pertama kali itu di tahun 1967, masih di bawah Kementerian Pertanian. Nah, lama berselang, buku ini kemudian dicetak ulang oleh penerbit Komunitas Bambu. Itu terbit pertama kembali ya, setelah dicetak ulang itu
pada Juni 2016. Nah, untuk buku ini yang terbitan penerbit Kobam ya, Komunitas Bambu, yang ada di tanganku ini merupakan yang cetak ulang dari penerbit Kobam, tapi ini cetakan yang ketiga, Januari 2020. Ini masih tetap ya isinya sama dengan yang lama, hanya saja di bagian awal itu ada pendahuluan yang menjadi pengantar, kemudian juga menjelaskan ada beberapa koreksi, ada apa ya, ada kesalahan informasi atau kekurangan informasi di buku yang lama, itu dikoreksi di buku cetak ulang ini. Dan kemudian ada pengantar dari JJ Rizal. Nah, penyuntingnya untuk buku ini tim Komunitas Bambu, desain sampul oleh Redi Murti, dan desain isi dari tim Komunitas Bambu. Agar masakan-masakan yang ada di dalam buku ini bisa diaplikasikan dan benar-benar benar-benar sesuai. Nah, di bagian pendahuluan buku ini yang merupakan pengantar dari Ketua Panitia Buku Masakan Indonesia, dijelaskan bahwa seluruh resep yang ada di dalam buku ini sudah melalui proses uji coba. Jadi panitia penyusun buku itu mencoba semua menu-menu yang ada di dalam buku ini, apakah sudah cocok atau tidak gitu. Jadi para pembaca buku ini pun bisa mengaplikasikan semua menu yang ada di dalam buku ini. Sebagai buku yang diterbitkan ya, kemudian buku yang ditulis di tahun 1960-an dan kemudian dicetak ulang di tahun 2016-an ya, dengan menggunakan format yang lama juga. Jadi ada beberapa hal sebenarnya menurutku sebagai pembaca ya, untuk membuat buku ini bisa lebih menarik mungkin, atau lebih mudah dipahami juga oleh pembaca yang sekarang. Yang pertama mungkin perlu pembaruan ejaan. Kalau di sini kan masih menggunakan ejaan lama. Buat kita para pembaca yang tidak familiar dengan ejaan lama tersebut, itu seperti membutuhkan sebuah upaya untuk memahami apa sih yang ingin disampaikan di dalam buku ini. Seperti ada 2 kali proses ya, proses menerjemahkan dulu baru proses memahami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komposisi dan bahan ya, juga alat-alat masak yang disebutkan di dalam buku ini ada yang tidak familiar lagi, mungkin itu digunakan di sekitar tahun 60-an, tapi beberapa tidak familiar lagi di tahun sekarang. Mungkin ini perlu pembaharuan, perlu adaptasi. Kalau sekarang itu kira-kira alat yang digunakan itu apa? Kemudian hal lainnya itu kalau menurutku buku ini juga minim gambar, minim foto, minim sketsa. Mungkin kalau ada penambahan seperti itu bisa lebih memperkaya buku, apalagi buku ini kan sangat tebal ya, sampai 1.200 lebih halaman dengan 1.600 resep. Hal lain juga mungkin yang perlu pembaharuan itu ya, supaya buku ini juga lebih gampang diterima oleh pembaca masa kini. Ada beberapa istilah memasak yang tidak populer lagi digunakan di masa kini. Mungkin di masa lampau istilah-istilah tersebut populer, tapi di zaman sekarang istilah tersebut tidak populer lagi, sehingga agak-agak susah memahaminya dan harus menebak-nebak. Misalnya ada kata memasak dengan diglasir, kemudian ada diolah secara dipan, kemudian ada diongklok, atau mungkin ada beberapa istilah-istilah lain yang itu agak membingungkan. Nah, kalau misalnya istilah tersebut nih dicetak ulang berikutnya, istilah tersebut mungkin bisa dicari padanannya. Kalau sekarang mungkin istilahnya itu apa gitu. Nah, kalau itu dilakukan, menurutku buku ini akan lebih mudah dipahami oleh pembaca masa kini yang ingin coba menerapkan resep masakan Indonesia ini. Sekian ulasanku kali ini untuk buku Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno. Dan seperti biasa kawan-kawan, aku tetap mengingatkan untuk membaca dan membeli buku-buku orisinal. Terima kasih sudah menyaksikan ulasanku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like,
kasih komentar dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di ulasan berikutnya. Dadah.